Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Jurniati, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, batch 2 rombel 11 tahun 2024 dengan nomor induk mahasiswa 21001243888. Pada hari ini, Selasa tanggal 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di sekolah tempat saya mengajar, yaitu UPT SD Negeri 33 Lemoape, Kecamatan Palaka, Kabupaten Bone, di kelas 5 dengan materi ibadah haji dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dengan metode pembelajaran Make a Match. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya siap, gerak. Lancar depan, gerak. Tegak, gerak. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Jadi sebelum kita belajar, mari kita membaca doa bersama-sama. Silahkan Anda Faiz memimpin temannya untuk membaca doa. Mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Atina ya Allah, limpahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku paham. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarril ma khalaq, wa min syarril ghasiqin idza waqab, wa min syarril naffasati fil 'uqad, wa min syarril hasidin idza hasad. Ya anak-anak, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan periksa kerapian dan kebersihan kelasnya. Sampai yang ada di dekatnya silahkan diurus. Selanjutnya nak, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam rangka menanamkan nilai-nilai nasionalisme. Silakan nak, Nabila pimpin temannya untuk lagu Indonesia Raya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Mari kita menyanyikan lagu Profil Pancasila. Mulai. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berpendidikan global, gotong
ya. Hadir semua? Hadir. Hadir semua ya. Mama Habil Maulana? Hadir, Bu. Nurlela? Hadir, Bu. Fadila Nugra? Hadir, Bu. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Anak-anak, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Saya. Oke, Anak Nurlela. Hikmah berteman tanpa membedakan agama, yaitu 1. Menciptakan perdamaian, 2. Mempererat tali persaudaraan, 3. Dicintai oleh Allah, 4. Disukai banyak orang, 5. Menjadikan pribadi rendah hati. Oke, tepuk tangan untuk Nurlela. Jadi, minggu lalu kita sudah belajar mengenai hikmah berteman tanpa membedakan agama. Yang terdiri dari 1. Menciptakan perdamaian, 2. Mempererat tali persaudaraan, yang ketiga dicintai oleh Allah, dan yang keempat disukai banyak orang, dan yang kelima menjadikan pribadi rendah hati. Apakah kalian pernah melihat keluarga atau tetanggamu melaksanakan ibadah haji? Bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian juga ingin berangkat ke tanah suci? Apa Anak Nurlela? Karena naik haji di tanah suci merupakan kewajiban agama Islam yang harus dipenuhi. Oke, tetap Anak Nurlela ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu meyakini ketentuan pelaksanaan ibadah haji dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan ketentuan pelaksanaan ibadah haji dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menemukan hikmah pelaksanaan ibadah haji dengan benar. Oke anak-anak, silakan simak video berikut ya mengenai ibadah haji. Anak-anak, siapa yang bisa menjelaskan dari video yang kalian simak tadi? Saya. Sila. Mengenai ibadah haji, syarat wajib haji: Islam, balik, berakal, bisa dan mampu. Rukun haji: ihram, wukuf di Arafah, tawaf, ifadah, sa'i, tahallul, tertib. Oke, tangan untuk Nasila. Oke, selanjutnya siapa lagi yang bisa memberikan tanggapan mengenai video yang kalian simak tadi? Saya. Haji, silakan. Wajib haji, berihram dari mikat, mabit atau bermalam di Musdalifah, melontar jumrah, mabit di Mina pada hari tasbih, melontar jumrah, ula, wusta dan akabah, tawaf wada, meninggalkan perbuatan yang dilarangkan pada waktu ikram. Oke, tetap siapa nih? Oke, anak-anak, sekarang silahkan menuliskan hasil pengamatannya pada kertas atas video yang kalian simak tadi. Silakan, Nak.
haji haruslah seorang muslim. 2. Balik artinya sudah dewasa. Orang yang sudah dewasa mampu membedakan baik dan buruk. 3. Berakal. Orang yang tidak berakal atau orang gila tidak terkena kewajiban haji. 4. Baik atau mampu. Bisa atau mampu. Mampu di sini artinya mampu secara fisik dan keuangannya. Oke, tepuk tangan untuk Napolia. Selanjutnya, Nak Padi, silakan Nak Padi, tepuk tangan untuk Nak Padi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun hasil pengamatan saya yaitu rukun haji. Ihram yaitu mengerjakan ibadah haji dengan cara memakai pakaian ihram di miqat. 2. Wukuf di antara pada Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. 3. Tawaf ifadah yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. 4. Sa'i adalah berjalan atau berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. 5. Tahwat setelah melaksanakan sami jamaah haji bertahlul yaitu memotong atau mencukur rambut. 6. Tertib yaitu melaksanakan seluruh rukun haji sesuai dengan urutan yang sesuai. Oke, tepuk tangan Nak Padi. Oke, selanjutnya Nak Pandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun hasil pengamatan saya. 1. Berihram dari miqat. Miqat adalah batas tempat atau waktu bagi seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji atau umrah atau memulai ihramnya, seperti mulai berihram dari Bukit Yalamlam bagi jemaah yang datang dari Indonesia. 2. Mabit atau bermalam di Musdalifah pada tanggal 9 Dzulhijjah, perjalanan dari Arafah ke Mina. 3. Melontar jamrat Aqabah tanggal 10 Dzulhijjah. Melontar melempar jamrat dilakukan dengan cara melempar kerikil sebanyak 7 butir secara berturut-turut. 4. Mabit di Mina pada hari Tasyrik tanggal 11 atau 12 dan 13 Dzulhijjah, hukumnya sunnah. Anak-anak, siapa yang mau bertanya mengenai materi ibadah haji? Saya. Oke, Nak Ramlan. Di mana orang-orang melakukan sa'i ketika melaksanakan ibadah haji? Oke, jadi pertanyaan yang bagus ya dari teman kita Muhammad Ramlan. Pertanyaannya yaitu di mana orang-orang melakukan sa'i ketika melaksanakan ibadah haji. Jadi orang-orang melakukan sa'i ketika melaksanakan ibadah haji yaitu di Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali ya. Sa'i mengajarkan manusia untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh dalam mencari rezeki Allah, rezeki yang halal yang akan mendatangkan ridho Allah. Dengan rezeki yang kita miliki akan memudahkan kita melakukan ibadah kepada Allah. Masih ada yang mau bertanya? Saya. Nak Aulia. Bagaimana cara melontar dan melempar jumlah, Bu? Oke, jadi melontar dan melempar jumrah itu dilakukan dengan cara melempar kerikil sebanyak 7 butir secara berturut-turut ya, sambil berucap Allahu Akbar. Jadi wajib haji itu terdiri dari berihram dari miqat. Miqat adalah batas tempat atau waktu bagi seseorang yang akan melaksanakan ibadah atau umrah untuk memulai ihramnya itu, seperti mulai berihram dari Bukit Yalamlam
bagi jemaah yang datang dari Indonesia. Dan selanjutnya, mabit di Mina pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hukumnya sunnah ya. Bermalam di Mina semalam penuh dilakukan mulai sore hari sampai terbitnya fajar, dan boleh juga dilakukan dengan bermalam paling sedikit 2 sampai 3 malam. Dan selanjutnya, hikmah pelaksanaan ibadah haji, yaitu menjadikan hati ikhlas dan pemurah bagi sesama kaum muslimin. Yang kedua, ibadah haji menjadikan kita kembali ke fitrah. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa pengorbanan. Dan yang keempat, meningkatkan semangat ibadah yang sempurna. Dan yang kelima, membangun persaudaraan Islamiyah sedunia. Nah, jadi Ibu Guru akan membagi kelompok ya. Ibu akan bagi 3 kelompok. Nah, ini kelompok 1 sebagai Ar-Rahman. Ini kelompok 2 sebagai Ar-Rahim. Dan ini kelompok 3 sebagai Al-Qudus. Nah, jadi Ibu akan membagikan potongan-potongan gambar mengenai rukun haji dan wajib haji. Oke anak-anak, sekarang tugasnya silakan anak-anakku menempelkan potongan-potongan gambar yang telah Ibu bagikan di kertas perdarahan ya, secara kreatif ya. Silakan anak-anak dikerjakan. Jadi anak-anak silakan dikerjakan menyusun gambarnya. Ibu berikan waktu 10 menit ya. Silakan dikerjakan. Tidak ada ya? Oke, silakan dikerjakan ya anak ya. Dengan kreatif ya. Kelompok 2 bagaimana? Ada juga kendalanya? Tidak ada ya. Oke, pekerjaannya bagus ya. Silakan dikerjakan bersama-sama ya. Oke, silakan. Kelompok 3 bagaimana? Ada kendalanya? Oke, silakan dikerjakan ya anak ya, dengan kerja berkelompok atau bersama-sama ya. Ya, dengan kreatif bagus. Oke. Tepuk semangat. Nah, jadi setiap kelompok naik mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Nah, jadi silahkan kelompok 1 untuk naik mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Tentang kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Aulia. Haji. Pelaksanaan ibadah haji terdiri atas rukun haji dan wajib haji. Rukun haji adalah 1. Ihram, yaitu berniat mengerjakan ibadah haji dengan cara memakai pakaian ihram di miqat. 2. Wukuf di Arafah. Wukuf artinya berdiam diri untuk
memperbanyak berzikir dan berdoa di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar. Sa'i adalah berjalan atau berlari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. 5. Taulul setelah melaksanakan sa'i jamat haji bertaulu, yaitu memotong atau menggunting rambut. 6. Tertib yaitu pelaksanaan seluruh rukun haji sesuai dengan urutan yang sesuai. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2 silakan naik mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 atas nama Cila, Lela, Alia, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Wajib haji terbagi 1. Berihram dari mikat. Mikat adalah batas tempat waktu bagi seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji atau umrah untuk memulai ihramnya. 2. Mabit atau bermalam di Musdalifah. 3. Mabit di Mina pada hari Tasyrik. 4. Melontar jumroh Akabah tanggal 10 Zulhijjah. Melontar atau melempar jamlah dilakukan dengan cara melempar kerikil sebanyak 7 butir secara berturut-turut sampai berucap Allahu Akbar. 5. Melontar jamlah ula usta dan akabah pada hari Tasyrik. 6. Tawaf wada, yaitu melakukan tawaf perpisahan pada saat akan meninggalkan kota Mekah. 7. Meninggalkan perbuatan yang dilarang pada waktu imrah. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 3 silakan kelompok 3 untuk naik mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami atas nama Muhammad Ramlan, Faiz Putra Nugrah, Boaz Putra, Abil Maulana. Akan membacakan hasil diskusi kami. Pelaksanaan ibadah haji terbagi atas rukun haji dan wajib haji. Rukun haji 1. Ihram. Ihram yaitu berniat mengerjakan ibadah haji dengan cara memakai ihram atau mikat. 2. Wukuf di Arafah. Wukuf artinya berdiam diri untuk memperbanyak berzikir dan berdoa di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar. 3. Tawaf ifadah yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Awalnya dimulai dari Hajar Aswad. 4. Sa'i adalah berjalan atau berlari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tahallul. Setelah melaksanakan sa'i, jamaah haji bertahallul, yaitu memotong atau mencukur rambut. 6. Tertib yaitu melaksanakan seluruh rukun haji sesuai dengan urutan yang sesuai. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi Ibu akan mengumumkan hasil dari kerja kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Jadi kelompok 1 mendapatkan skor nilai 85, tepuk tangan. Dan kelompok 2 mendapatkan skor nilai 90, tepuk tangan. Dan kelompok 3 mendapatkan nilai 90.
ibadah haji atau umroh atau memulai ihramnya. 2. Mabit atau bermalam di Musdalifah. Kita tahu untuk Napolia. Oke, selanjutnya kelompok 2, silakan naiklah perwakilan satu orang untuk mengevaluasi hasil studi kelompoknya. Silakan nak. Tentang kelompok 2 dulu. Rukun haji 1. Ihram. Ihram yaitu berniat untuk mengerjakan ibadah haji dengan cara memakai pakaian ihram di miqat. 2. Wukuf di Arafah, artinya berdiam diri untuk memperbanyak berzikir dan berdoa di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar. 3. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Awalnya dimulai dari Hajar Aswad. 4. Sa'i adalah berjalan atau berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. 3. Tahallul. 5. Tahallul. Setelah melaksanakan sa'i, jemaah haji bertahallul yaitu memotong atau mencukur rambut. 6. Tertib. Tertib yaitu pelaksanaan seluruh rukun haji sesuai dengan urutan yang selesai. Oke, tetap untuk kelompok 2. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 3 untuk naik mengevaluasi hasil kerja kelompoknya. Tetap kelompok 3. Wajib haji 1. Berihram dari miqat. Miqat adalah batas tempat atau waktu bagi seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji atau umroh untuk memulai ihramnya. 2. Mabit atau bermalam di Musdalifah. 3. Mabit di Mina pada hari Tasri. 4. Melontar jumrah. Al-Qawah hingga 10 Zulhijjah. Melempar jumrah dilakukan dengan cara berturut-turut melempar kerikil sebanyak 1000 butir. Tetap untuk kelompok 3. Jadi, melaksanakan ibadah haji berarti datang berkunjung atau Oke, selanjutnya syarat wajib haji terbagi atas 1. Islam. Yang kedua, artinya sudah dewasa ya. Dan yang ketiga, berakal. Dan yang keempat,
Dan yang keempat, syarat hewan kurban. Dan yang kelima yaitu orang yang berhak mendapat daging kurban. Dan yang keenam, hikmah melaksanakan ibadah kurban. Mari kita bersama-sama membaca doa